Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradita Putri Utari dari Akuntansi 2016. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Perbandingan Kinerja antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru tahun 2019. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing saya, yaitu Bapak Dr. Suhairi, SEMSI AKCA, yang telah memberikan saran dan bimbingan pada skripsi saya ini, dan juga pada dosen penelaah saya yang akan memberikan kritik dan saran pada skripsi saya ini. Baiklah, pada presentasi kali ini terdapat 5 topik pembahasan. Yang pertama itu ada bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan bab 5 itu penutup. Baiklah, pada bab 1 ini yaitu pendahuluan. Sebelumnya saya akan membahas latar belakang terlebih dahulu. Pada kemajuan teknologi saat ini telah membawa perubahan yang cepat dan signifikan, termasuk pada bidang industri obat, alat kosmetik, alat kesehatan, dan makanan. Banyak industri yang mampu menghasilkan produk obat, kosmetik, alat kesehatan, dan makanan ini dalam skala yang besar, dan waktunya juga cukup singkat, dan peredarannya juga cukup cepat di kalangan masyarakat. Peredaran produk tersebut perlu mendapat pengawasan dari pemerintah. Nah, untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah Indonesia membuat suatu lembaga yang bertugas untuk mengawasi produk obat dan makanan sehingga dapat melindungi masyarakatnya dari bahan berbahaya. Lembaga tersebut yang disebut dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau yang disingkat dengan BPOM. Dengan adanya suatu badan ini yang bertugas untuk mengawasi obat dan makanan dapat diharapkan berperan aktif dalam menangani masalah obat dan makanan serta kesehatan. Maka dari itu diperlukan kinerja yang baik bagi setiap BPOM yang ada di Indonesia. Penilaian atas kinerja yang baik pada suatu lembaga dilihat dari kinerja yang dicapai oleh suatu lembaga atau instansi atas pelaksanaan program dan kegiatannya dibiayai oleh APBN atau APBD. Hasil kerja suatu lembaga yang telah tercapai dapat diketahui melalui informasi akuntabilitas kinerja pada masing-masing lembaga atau instansi tersebut. Akuntabilitas di sini merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan atas pelaksanaan misi sebuah lembaga atau instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada media pertanggungjawaban secara periodik. Pertanggungjawaban dalam laporan segala aktivitas instansi pemerintah baik dari pusat maupun dari daerah yang telah dilakukan dalam mewujudkan akuntabilitas publik atas program dan kegiatan yang telah dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemerintah yang lebih efektif dan efisien, dan bertanggung jawab dalam melimpahkan sebuah laporan yang disebut dengan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disebut dengan LAKIP. LAKIP di sini merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disebut dengan SAKIP. SAKIP di sini merupakan rangkaian sistematik berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk penetap dan pengukuran, pengumpulan data, pengiktisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dan bertanggung jawab pada peningkatan kinerja instansi pemerintah tersebut. SAKIP ini diimplementasikan pada penyusunan perencanaan strategis sampai dengan pertanggungjawaban kinerja dalam bentuk laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disebut dengan LAKIP. LAKIP di sini merupakan penghubung akuntabilitas yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dalam menjawab pihak-pihak yang berkepentingan. Pada LAKIP ini dapat mengkomunikasikan pencapaian kinerja instansi pemerintah pada periode tertentu. Capaian kinerja pada suatu periode dapat dibandingkan dengan rencana kinerja pada periode yang sama, maka akan mendapatkan hasil yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam keberhasilan ataupun kegagalan dalam suatu periode tersebut. Selanjutnya itu ada BPOM. BPOM di sini merupakan lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas pada bidang pengawasan obat dan makanan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, BPOM di sini merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang mengatur urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Penelitian yang telah dilakukan oleh Setiawan menyimpulkan bahwa pencapaian kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang pada LAKIP Badan Pengawas Obat dan Makanan tahun 2016 sampai 2018 sudah cukup baik, yang mana pencapaian kinerjanya di atas rata-rata sebesar 80%. Pada penelitian ini berbeda dengan penelitian Setiawan. Fokus penelitian saya ini yaitu melakukan perbandingan kinerja antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru tahun 2019.
Baiklah, selanjutnya itu ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang tahun 2019 berdasarkan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Yang kedua, bagaimana kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru tahun 2019 berdasarkan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Yang ketiga, bagaimana perbandingan kinerja antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru tahun 2019 berdasarkan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Selanjutnya itu ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui kinerja antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang pada tahun 2019 berdasarkan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Yang kedua untuk mengetahui kinerja antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang, Kota Pekanbaru pada tahun 2019 berdasarkan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Yang ketiga untuk mengetahui perbandingan kinerja antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru tahun 2019 berdasarkan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Selanjutnya itu ada manfaat penelitian. Yang pertama itu bagi masyarakat. Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai perbandingan kinerja antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru tahun 2019. Yang kedua bagi penulis. Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan sebagai sarana untuk mencapai teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan. Yang ketiga bagi akademisi. Hasil dari penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan tambahan literatur bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian topik serupa di masa yang akan datang. Selanjutnya itu bab 2, yaitu landasan teori. Yang pertama itu ada konsep organisasi sektor publik. Organisasi sektor publik ini merupakan organisasi yang berada di bawah perlindungan pemerintah. Organisasi sektor publik yang ada di Indonesia ini sangat penting bagi masyarakat karena memiliki banyak lembaga pemerintah Indonesia yang dapat memprioritaskan kepuasan masyarakat. Dalam mewujudkan tujuan dari organisasi sektor publik yang untuk memprioritasi masyarakat tersebut, maka organisasi sektor publik ini akan membutuhkan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dalam memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Selanjutnya itu ada konsep akuntabilitas. Akuntabilitas di sini merupakan pertanggungjawaban manajemen atas pengelola sumber daya yang dipercaya dengan baik secara vertikal maupun horizontal. Selanjutnya itu ada konsep kinerja. Kinerja di sini merupakan sebuah gambaran mengenai tingkat capaian pada pelaksanaan suatu kegiatan, program, dan kebijaksanaan dalam mewujudkan suatu sasaran, tujuan, misi, dan visi dalam sebuah organisasi yang tertuang pada perumusan skema strategi suatu organisasi. Selanjutnya itu ada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau yang disebut dengan LAKIP. LAKIP merupakan laporan yang berisikan tentang akuntabilitas yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dapat mempertanggungjawabkan kepada setiap daerah dalam menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tersebut sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah dalam mewujudkan akuntabilitas publik atas kegiatan yang dilakukan dalam setiap tahunnya. Selanjutnya itu ada Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Pada Permenpan RB nomor 53 tahun 2014 ini mempunyai 3 outline pedoman. Yang pertama, petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja. Yang kedua, petunjuk teknis pelaporan kinerja. Yang ketiga, petunjuk dan atas pelaksanaan review atas laporan kinerja tersebut. Selanjutnya itu ada penelitian terdahulu. Yang pertama itu ada Susan Santoso pada tahun 2013. Yang kedua ada Sri Dewiyanti pada tahun 2017. Yang ketiga ada Jenef Hermina Worotikan, Julia J. Sondak, dan Henry Gamaliel pada tahun 2018. Dan yang terakhir itu ada Baby Nurtesa Putri pada tahun 2019. Selanjutnya itu ada kerangka penelitian. Pada gambar di samping terdapat kerangka penelitian pada skripsi saya ini. Selanjutnya itu ada bab 3, yaitu metodologi penelitian. Yang pertama itu ada desain penelitian. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian komparatif. Penelitian komparatif di sini merupakan penelitian yang membandingkan dua gejala atau lebih. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru tahun 2019. Selanjutnya itu ada variabel penelitian. Variabel penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah akuntabilitas kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru, yang mana kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru ini akan dibandingkan dengan target kinerja itu sendiri.
dan juga dilakukannya penilaian kesesuaian pada penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Selanjutnya itu jenis dan sumber data. Jenis dan sumber data pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan berupa dokumen dan peraturan yang berkaitan dengan evaluasi atas kinerja Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Dokumen dan peraturan yang terkait adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru, Renstra Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru tahun 2019, dan Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Selanjutnya itu ada metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah menggunakan metode dokumentasi dan media elektronik. Dalam melakukan observasi dokumen, di sini saya mengamati data-data yang diperlukan yang berkenan dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Selanjutnya itu ada metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif. Pada tahap pertama akan dilakukan perhitungan capaian Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru, yaitu dengan melakukan perbandingan kinerja, realisasi kinerja dengan target kinerja dengan formula yang ada di bawah ini. Selanjutnya itu bab 4, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang mana telah dijelaskan pada bab 3 tadi, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan kinerja antara dua instansi pemerintah, yaitu Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang ada di Kota Padang dan Kota Pekanbaru tahun 2019. Yang pertama itu ada gambaran umum pada Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Kota Padang di sini merupakan kota terbesar pada pantai barat Pulau Sumatera dan ibu kota Sumatera Barat. Dan Kota Pekanbaru ini merupakan ibu kota dan kota besar yang ada di Provinsi Riau. Selanjutnya itu ada gambaran umum Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Yang pertama itu ada tugas pokok dan fungsi. Tugas pokok pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru ini adalah melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan obat dan makanan yang meliputi pengawasan obat dan makanan pada pengawasan atas produk, produk terapeutik, narkotika, psikotropika dan zat adiktif, obat tradisional, kosmetik, produk komplemen, serta pengawasan atas keamanan pangan dan bahan berbahaya. Selanjutnya itu fungsi. Fungsi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Kota Padang dan Kota Pekanbaru ini terdapat 10 fungsi. Yang pertama itu penyusunan rencana dan program pengawasan obat dan makanan. Yang kedua pelaksanaan pemeriksaan secara laboratorium. Yang ketiga pemeriksaan secara laboratorium, pengujian dan penilaian mutu produk secara mikrobiologi. Yang keempat itu pelaksanaan pemeriksaan setempat. Yang kelima itu pelaksanaan investigasi dan penyidikan pada kasus pelanggaran hukum. Yang keenam itu pelaksanaan sertifikasi produk, sarana produksi dan distribusi yang ditentukan pada Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Yang ketujuh itu pelaksanaan kegiatan layanan informasi konsumen. Yang kedelapan itu evaluasi dan penyusunan informasi konsumen. Yang kesembilan itu pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumah tanggaan. Yang kesepuluh itu pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan yang sesuai dengan bidang dan tugasnya. Selanjutnya itu ada visi dan misi pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Yang pertama itu meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan yang berbasis risiko untuk melindungi masyarakat. Yang kedua, mendorong kemandirian pelaku usaha untuk memberikan jaminan keamanan obat dan makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku kepentingan. Yang ketiga itu meningkatkan kapasitas kelembagaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Selanjutnya itu ada struktur organisasi. Berdasarkan peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 14 tahun 2014, tata organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis di lingkungan BPOM ini terdapat 6 struktur organisasi pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Selanjutnya itu ada analisis lingkungan internal pada Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Di sini terdapat 3 analisis lingkungan internalnya. Yang pertama itu ada sumber daya manusia, sarana gedung, dan sarana laboratorium. Selanjutnya itu ada jumlah sarana distribusi dan produksi pada Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Yang pertama itu ada sarana distribusi. Jumlah sarana distribusi Kota Padang mencapai 3.932 sarana, sedangkan pada Kota Pekanbaru sarana distribusinya itu mencapai 4.385 sarana. Selanjutnya itu ada sarana produksi. Jumlah keseluruhan sarana produksi yang ada di Kota Padang itu mencapai 5.271 sarana, sedangkan pada Kota Pekanbaru itu mencapai 1.670 sarana.
Selanjutnya itu ada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru tahun 2019. Yang pertama itu ada perencanaan kinerja. Perencanaan kinerja di sini merupakan suatu proses dalam penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dalam sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam kegiatan tahunan. Selanjutnya itu ada capaian kinerja organisasi Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Pada capaian kinerja organisasi ini dihasilkan dari pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru, yang mana memberikan gambaran lebih lanjut mengenai efisien dan efektivitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Pada tahun 2019 ini, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru ini memiliki 6 sasaran strategis. Yang pertama itu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu pada Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Yang kedua, meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan manfaat dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Yang ketiga itu meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman pada masing-masing wilayah kerja pada Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Yang keempat itu meningkatnya efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko pada Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Yang kelima itu meningkatkan efektivitas penyidikan tindak pidana obat dan makanan di Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Dan yang terakhir itu ada terwujudnya RBB POM yang sesuai dengan roadmap RBB POM tahun 2015 sampai 2019. Selanjutnya itu ada sasaran kegiatan 1, yaitu terwujudnya obat dan makanan yang aman dan bermutu di Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Pada sasaran kegiatan pertama ini terdapat capaian indikator. Yang pertama itu ada indeks pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Pada tabel di samping terdapat capaian indeks pengawasan obat dan makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Yang pertama itu target yang diterima pada Kota Padang ini sebesar 71% dengan realisasinya 78,83% dan capaiannya 111,03% dan mendapat kriteria baik. Sedangkan Kota Pekanbaru mendapat targetnya itu mencapai 71% dengan realisasi 72,12% dan capaiannya 101,58% dengan kriteria baik. Selanjutnya itu ada persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Pada tabel di samping terdapat capaian indikator kinerja pada persentase obat yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau tahun 2019. Target yang diperoleh pada Provinsi Riau ini sebesar 94% dengan realisasinya 94,97% dan capaiannya 101,03% dan mendapat kriteria baik. Sedangkan target yang didapat pada Provinsi Riau ini mencapai 94% dengan realisasinya 85,17% dan capaiannya 90,61% dan mendapat kriteria baik. Selanjutnya itu ada persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau tahun 2019. Pada tabel di samping terdapat capaian indikator kinerja persentase obat tradisional yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau pada tahun 2019. Yang mana target pada Provinsi Sumatera Barat ini mencapai 70% dengan realisasinya 78,98% dan capaiannya 112,11% dan mendapat kriteria sangat baik. Sedangkan target yang didapat pada Provinsi Riau ini mencapai 64% dengan realisasinya 74,94% dan capaiannya 117,10% dengan mendapat kriteria sangat baik. Selanjutnya itu ada persentase kosmetik yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Pada tabel di samping terdapat target yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 85% dengan realisasi 96,52% dan capaiannya 113,55% dan mendapat kriteria baik. Sedangkan pada target yang diperoleh pada Provinsi Riau ini, targetnya mencapai 80% dengan realisasi 76,41% dan capaiannya 95,51% dan mendapat kriteria baik. Selanjutnya itu ada persentase suplemen kesehatan yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau tahun 2019. Pada tabel di samping terdapat target yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat mencapai 90% dengan realisasinya 96,08% dan capaiannya 106,75% dan mendapatkan kriteria baik.
Sedangkan pada Provinsi Riau ini targetnya mencapai 87% dengan realisasinya 90,60% dan capaiannya 104,14% dan mendapat kriteria baik. Selanjutnya itu ada persentase makanan yang memenuhi syarat di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau tahun 2019. Pada tabel di samping terdapat target yang memenuhi syarat pada Provinsi Sumatera Barat ini mencapai 76%, yang mana realisasinya 72,19% dan capaiannya 94,99% dan mendapatkan kriteria baik. Sedangkan pada target yang diperoleh pada Provinsi Riau sebesar 85,50% dan realisasinya 75,77% dan capaiannya 88,62% dengan kriteria cukup. Selanjutnya itu ada sasaran kegiatan 2, yaitu meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dan kesadaran masyarakat terhadap keamanan, manfaat, dan mutu obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Pada sasaran kegiatan 2 ini terdapat dua indikator kinerja. Yang pertama itu ada indeks kepatuhan pelaku usaha di bidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Dilihat pada tabel di samping terdapat target yang dihasilkan pada Kota Padang ini mencapai 61% dengan realisasinya 77,34% dan capaiannya 126,79% dan mendapatkan kriteria sangat baik. Sedangkan target yang diperoleh pada Kota Pekanbaru ini mencapai 61% dengan realisasinya 81,14% dan capaiannya 133,02% dengan kriteria sangat baik. Selanjutnya, indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Pada tabel di samping, indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan di Kota Padang mencapai targetnya itu 66% dengan realisasinya 67,18% dan capaiannya 101,79% dan mendapatkan kriteria baik. Sedangkan indeks kesadaran masyarakat terhadap obat dan makanan di Kota Pekanbaru ini targetnya mencapai 66% dengan realisasinya 70,59% dan capaiannya 106,95% dengan kriteria baik. Selanjutnya itu ada sasaran kegiatan 3, yaitu meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Pada indikator kinerja pada sasaran kegiatan ketiga ini yaitu indeks pengetahuan masyarakat terhadap obat dan makanan aman di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Pada target yang didapat pada Kota Padang ini sebesar 61% dengan realisasinya 70,48% dan mendapat capaiannya itu 115,54% dan kriteria sangat baik. Sedangkan target yang didapat pada Kota Pekanbaru ini sebesar 71,22% dengan realisasinya 76,21% dan capaiannya 107,01% dan kriteria dengan mendapat kriteria baik. Selanjutnya itu ada sasaran kegiatan 4, yaitu meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan berbasis risiko di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Pada sasaran kegiatan 4 ini terdapat 5 indikator kinerja. Yang pertama itu persentase pemenuhan pengujian yang sesuai standar pada Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Pada tabel di samping terdapat persentase pemenuhan pengujian yang sesuai standar pada Provinsi Sumatera Barat. Targetnya itu mencapai 100% dengan realisasinya 97,80% dan capaiannya 97,80% dengan kriteria baik. Sedangkan persentase pemenuhan pengujian yang sesuai dengan standar pada Provinsi Riau ini targetnya mencapai 100% dengan realisasinya 100% dan capaiannya 100% dan mendapat kriteria baik. Selanjutnya itu ada persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Pada tabel di samping terdapat persentase sarana produksi obat dan makanan di Kota Padang, targetnya itu mencapai 41,8% dan realisasinya 45,83% dengan capaiannya 109,65% dan mendapatkan kriteria baik. Sedangkan persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi syarat pada Kota Pekanbaru ini targetnya itu mencapai 34,70% dengan realisasi 21,02% dan capaiannya 60,58% dan mendapat kriteria kurang. Selanjutnya itu ada persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru.
Pada tabel di samping terdapat persentase sarana distribusi obat yang ada di Kota Padang. Targetnya itu mencapai 49,80% dengan realisasinya 59,21% dan capaiannya 118,90% dan mendapat kriteria sangat baik. Sedangkan pada Kota Pekanbaru ini mencapai targetnya itu 45% dengan realisasinya 32,60% dan capaiannya 72,45% dan mendapat kriteria cukup. Selanjutnya itu ada persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat dan Provinsi Riau. Pada tabel di samping terdapat keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Sumatera Barat. Targetnya itu mencapai 85% dengan realisasinya 92,86% dan capaiannya 109,25% dengan kriteria baik. Sedangkan persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi Riau ini, targetnya itu mencapai 90% dengan realisasinya 90,43% dan capaiannya 100,48% dengan kriteria baik. Selanjutnya itu ada rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Pada tabel di samping, rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah Kota Padang ini targetnya mencapai 65% dengan realisasi 59,93% dan capaiannya 92,21% dengan kriteria baik. Sedangkan rasio tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan yang dilaksanakan di wilayah Kota Pekanbaru ini targetnya mencapai 50% dengan realisasi 33,68% dan capaiannya 67,37% dengan kriteria kurang. Selanjutnya itu ada sasaran kegiatan 5, yaitu meningkatkan efektivitas penyidikan tindak lanjut pidana obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Pada sasaran kegiatan 5 ini, indikator kinerjanya yaitu persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap 2 di wilayah kerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Pada Kota Padang, target yang didapatnya itu 65% dengan realisasi 80%, capaiannya 123,08% dan kriteria sangat baik. Sedangkan pada Kota Pekanbaru ini, targetnya mencapai 50% dengan realisasi 29,09% dan capaiannya 58,18% dengan kriteria kurang. Selanjutnya itu ada sasaran kegiatan 6, yaitu terwujudnya RBB POM di Kota Pekanbaru dan Kota Padang yang sesuai dengan roadmap RBB POM tahun 2015 sampai 2019. Sasaran kegiatan 6 ini indikator kinerjanya yaitu nilai AKIP pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Pada tabel di samping, nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang ini mencapai 81% dengan realisasinya 76,55% dan capaiannya 94,51% dengan kriteria baik. Sedangkan target pada nilai AKIP Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang ada di Kota Pekanbaru ini mencapai 81% dengan realisasinya 76,96% dan capaiannya 95,01% dengan kriteria baik. Selanjutnya itu ada perbandingan kinerja antara Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru. Dilihat dari tabel di samping terdapat sasaran kegiatan 1, sasaran kegiatan 2, sasaran kegiatan 3, sasaran kegiatan 4, sasaran kegiatan 5, dan sasaran kegiatan 6. Dari jumlah kinerja keseluruhannya, jumlah kinerja Kota Padang ini mencapai 1.728,97%. Sedangkan Kota Pekanbaru jumlah kinerja keseluruhannya itu mencapai 1.498,61%. Jika dilihat dari keseluruhannya, jumlah keseluruhan kinerja Kota Padang lah yang lebih baik daripada Kota Pekanbaru. Jika dirata-ratakan keseluruhan yang dimiliki oleh Kota Padang itu sebesar 108,06%, sedangkan Kota Pekanbaru ini rata-ratanya mencapai 93,67%. Jika dilihat dari rata-rata tersebut, Kota Padanglah yang memiliki kinerja yang lebih baik daripada Kota Pekanbaru. Sehingga daerah yang lebih baik kinerjanya pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ini secara keseluruhan yaitu Kota Padang. Selanjutnya itu ada bab 5 yaitu penutup. Yang pertama itu ada kesimpulan. Yang pertama, secara keseluruhan pencapaian kinerja Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang lebih baik daripada pencapaian kinerja pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru. Yang mana kinerja pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang ini mencapai 108,06%, sedangkan kinerja pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Pekanbaru sebesar 93,67%. Secara keseluruhan
menyatakan Lakip pada Badan Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Pekanbaru ini tahun 2019 telah sesuai dengan pedoman penyusunan Lakip dalam Permenpan RB nomor 53 tahun 2014. Penetapan kinerja yang jelas oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan yang ada di Republik Indonesia ini menjadi acuan dalam setiap BPOM yang ada di provinsi, yang dinaungi untuk membantu membuat target yang jelas atas indikator kinerja yang akan dijalankan. Selanjutnya itu ada saran. Yang pertama itu bagi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Kota Padang dan Kota Pekanbaru, sebaiknya itu terus meningkatkan kinerjanya agar menjadi 100% untuk mencapai target yang ditentukan dan mendapatkan hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Yang kedua itu bagi para peneliti selanjutnya dapat memperluas materi penyebab dari realisasi kinerja yang tidak tercapai pada target yang secara rinci untuk setiap indikator dan dapat membandingkan pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dari satu instansi ke instansi yang lain. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.